Jadi itu ya, mengenai pengalaman magang dari Kak Hafiz sama Bang Koko. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya informasinya buat kita yang mau magang bentar lagi atau mungkin nanti masih semester depan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Ya, jadi ini apa lagi? Pembahasan selanjutnya itu membahas tentang KKN ya. Koko, Rani, dan Vika. Kita ketahui bersama bahwa kita ini melewati KKN. Nah, tetapi KKN ini menjadi suatu hal yang menarik begitu kan dalam ya, benar sekali. Mahasiswa ya kok ya, bahwa bahkan berhayal-hayal, bahkan bermimpi, bahkan ketika tidur bermimpi akan KKN di mana begitu loh. Karena KKN ini menjadi sebuah hal yang sangat begitu indah begitu tidak kok ya. Banyak menemukan pengalaman, bermasyarakat dengan warga desa kayak gitu kan, kemudian berpetualang itu memang ada di KKN kayak gitu. Nah, ini pertanyaanku, nanti kita ganti-gantian ya kok untuk membedah gitu pengalaman mereka tentang KKN. Jadi aku tanya ke ini dulu ya, ke Rani, kemudian dijawab Vika. Jadi bisa dijelaskan sedikit begitu loh, karena memang ternyata kalian berdua ini KKN di tempat yang sama. Iya, satu kelompok. Benar kok, apakah tidak berjanji ya segala macam kok, apakah ini memang sudah takdirnya bahwa mereka bersama, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jadi Rani dan Vika itu kira-kira bisa dijelaskan ke kita itu proses persiapan KKN kalian itu seperti apa? Karena kalian ini KKN kan kalau tidak salah itu di bulan Januari ya, sedangkan banyak yang KKN itu di bulan sekitar Juli dan Agustus. Juli, Agustus. Di bulan tersebut seperti itu. Dan proses persiapannya. Gimana dulu nih? Rani dulu aku. Oke, aku dulu. Diawali dari pertanyaan kenapa aku ngambil KKN Januari, karena ada sedikit insiden yang membuat aku nggak bisa ngambil KKN di bulan Juli Agustus kemarin, dan itu bertepatan setelah H+1 aku sidang skripsi, itu aku KKN. Memang salah, tapi ya kenyataannya kayak gitu. Mungkin sebuah kebetulan aku sama Rani ditempatkan di tempat yang sama, satu kelompok gitu. Dan jujur untuk persiapan di daerah kami ditempatkan itu agak sulit, mengingat tempat kami itu bukan di perkampungan, pedesaan-pedesaan yang biasanya KKN kan ada di desa, susah sinyal, dan banyak sekali keluhan-keluhan yang seperti itu. Untuk di tempat kami ada sedikit banyak keluhan karena kami ditempatkan di sebuah tempat suburban yang dimana masyarakat dibilang masyarakat desa perkampungan bukan, masyarakat kota juga bukan. Jadi itu ada semi kota, semi desa seperti itu. Mencari masalah di sini tentunya kita mencari hal-hal baru yang harus kita kita ulik lah, kita bereskan, kita selesaikan. Dan kebetulan aku sama Rani itu didampingi oleh seorang DPL yang handal di sana, yang kemudian mengarahkan kita bagaimana kalau misalkan kita menyelesaikan permasalahan sampah yang sebenarnya memang menjadi masalah utama di kawasan suburban. Dan persiapan untuk membereskan masalah sampah ini bukan hal yang mudah ya Ran ya, mengingat tujuan utama, target utama kita di sini itu bukan ke ibu-ibu atau bapak-bapak, tetapi kami lebih mengarah ke anak-anaknya, mengingat ibu-ibu dan bapak-bapaknya itu jarang ada di rumah atau bekerja gitu loh. Jadi kita mencari cara bagaimana caranya agar target kita ini bisa tercapai, yaitu dengan cara menggait anak-anak gitu. Mungkin kesulitan-kesulitan lainnya bisa diceritakan sama Rani, gimana aja Ran? Ya gimana Ran gitu Ran? Gimana Ran? Gimana kok, kamu ada pertanyaan juga tidak kok, tambahan? Oh belum, silakan Rani dulu lah. Oke, Mas, sama pertanyaannya Kak Alvin tadi itu ya.
kenapa milih KKN di Januari, sementara kalau KKN yang reguler yang aslinya kan di bulan Juli Agustus gitu ya, Iya, pertengahan sekitar tahun. itu. Soalnya rencananya tuh emang sebenarnya ngambil Januari itu biar nanti di bulan Juli Agustus yang bulan kosong ini aku bisa magang. Rencananya seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, tapi ternyata kan masih masa kayak gini banyak yang apa namanya nggak membuka magang gitu kan. Jadi ya udahlah. Untungnya udah KKN juga kan. Nah, itu untuk alasan kenapa ngambil KKN di Januari salah satunya itu, dan biar langsung aja nggak usah ada liburan nanti langsung masuk semester baru. Terus udah disampaikan sama Tevika tadi sih kalau buat desa yang di apa namanya menjadi tempat KKN kami berdua, putus ya? Ya. Desa yang menjadi ya yang menjadi tempat KKN kami berdua itu tuh emang unik sih. Yang aku bayangkan tuh awalnya desanya ini, desa KKN itu kan kayak misalkan terpencil, bersawahan, di pegunungan, atau mungkin bahkan di daerah pantai dan sebagainya. Tapi pas udah dapet, ini bener-bener yang di kota, di pinggiran kota lah, istilahnya kayak bingung, ini masuknya desa atau kota ya, kalau kita mau bilang desa, tapi udah lumayan modern, tapi kalau misalkan bilang kota, masyarakatnya juga masih masyarakat desa yang benar-benar gotong royong banget gitulah antar tetangga kayak gitu kan. Jadi itu menurut aku kayak pertamanya awal-awal kaget juga sih. Waduh, ini kampung tapi kok kayak komplek gitu. Maksudnya rumahnya juga udah bagus, terus jalanannya juga udah konblok kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah melakukan observasi ya kita menemukan gitu ternyata ada masalah ini nih di desa tersebut kayak gitu. Terus kalau untuk masalah persiapan KKN sebenarnya umumnya sama aja sih. Yang dipersiapkan itu pertama kali sih aku nanya-nanya dulu ya ke Kating, nanya-nanya kayak KKN itu ngapain aja, terus nanti kayak di sana bakal kayak gimana. Makanya aku bisa dapat gambaran lebih dulu mengenai KKN itu dari kakak tingkat. Nah, terus yang kedua itu aku kayak ngebayangin aja sih nanti di sana aku tidurnya kayak gimana ya, udah mikirin kayak gitu lah. Jadi kayak benar-benar dipersiapin, di list juga kayak barang-barang nanti yang bakal dibawa apa aja. Terus selama observasi itu aku harus ngapain aja di list juga kayak gitu sih. Jadi kayak sebelum jadi pas KKN itu kalau bisa udah tinggal KKN kayak gitu. Siapin dari jauh-jauh hari juga. Karena udah niat untuk KKN di bulan Januari, jadi udah nanya-nanya dulu, udah cari tahu dulu lah sebelumnya. Ternyata dapet desanya lumayan deket sih, deket sama kampus juga kan. Benar-benar di pinggiran kota. Kavi sama Bang Koko kan juga udah KKN nih. Kalau Kavi KKN-nya di mana? Kalau Bang Koko di mana dan gimana? Kayaknya ada unik-unik juga kan. KKN tuh biasanya tuh punya keunikan masing-masing. Nah, boleh. Oke, siapa duluan nih? Cerita-cerita. Malah serangan balik. Iya, kita ditanya balik. Udah tadi. Ya kan sekalian gitu. Ada keunikan sendiri-sendiri kalau Koko kan di kota nih KKN-nya. Kalau Bang Koko gimana? Kavis gimana? Gimana kok? Sikat kok. Oke, aku duluan ya. Kalau aku tuh KKN-nya KKN spesial sih. Jadi karena KKN-nya itu dalam rangka kerjasama Bawaslu RI dengan UMY. Nah, bentuknya KKN. Jadi kita waktu itu membantu Bawaslu dalam persiapan pemilu. Dan itu masuk ke desa-desa. Dan untungnya dekat, saya dapat tuh di Sriharjo, Imogiri, di Bantul. Jadi nggak terlalu jauh. Dan tantangannya sih waktu itu masih kuliah ya. Jadi pulang pergi kuliah, terus sore malamnya KKN gitu ya terus. Jadi sambil nyambi-nyambi kuliah itu sih sulitnya. Apalagi dinamika anak-anak kelompok juga yang saya lihat kelompok-kelompok KKN yang lain tuh kayak harmonis, terus sering main bareng, terus kayak keluarga. Tapi kok kelompok saya ya begitulah, banyak dinamika kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ. Awal mulanya daftarnya karena waktu itu pengen cepat sih, mungkin sama kayak Rani ya, kayak kalau KKN cepat, jadi aku bisa ngelakuin hal yang lain kayak skripsian, kemudian persiapan skripsi, terus magang kah atau kerja cari part time kayak gitu. Jadi persiapan yang lain, makanya ngambil KKN itu. KKN itu kan kalau nggak salah kita pemilu bulan April ya. Jadi KKN itu sekitar KKN-nya tuh Maret sampai April kayak gitu, sampai hari H. Berarti susah juga ya bolak-balik dari Imogiri ke kampus. Iya. Apalagi tuh pas lagi bulan UTS. Iya benar. UTS ya, kan itu ya. UTS ya. Iya benar. Lagi UTS. Itu banyak dinamika sih.
Kenapa dinamika apa kok? Karena dia Ya dinamikanya, maksudnya kita harus belajar. Jadi pas di KKN juga kita malamnya pas rapat tuh sambil persiapan bahan KKN-nya. Kan kita untuk tujuan utama itu sosialisasi ke masyarakat sih tentang pentingnya pemilu. Terus ya alhamdulillahnya sih itu. Jadi kita nggak mikir programnya, udah dikasih dari Bawaslu, kita tinggal jalanin. Jadi tinggal diimplementasikan kayak gitu. Paling sulit penyesuaian sih sama waktu kuliah, karena waktu malam kita juga sambil belajar, terus nyambi-nyambi persiapan prokernya kayak gitu. Itu yang berat. Oh. Sama bensin. Mau bensin kali ya. Bolak-balik ya. Lumayan. Sekali itu bolak-balik. Kak Hafiz gimana nih yang di luar negeri nih KKN-nya nih? Iya nih. Jadi kan begini, karena kalau karena aku kebetulan kan programnya kan program HI internasional kayak gitu. Jadi memang ada beberapa temanku itu yang exchange. Nah, Koko kan berpengalaman exchange. Nah, tetapi aku ini tidak pernah exchange karena bekerja bersama ini setahun. Di tahun pertama belum ada Vika dan Koko, mungkin masih SMA. Di tahun kedua bersama Vika dan Koko, di tahun ketiga bersama Vika, Rani dan Koko kayak gitu loh. Nah jadi tidak ada waktu kayak gitu tuh untuk exchange. Nah akhirnya wah ini bagus lah ini kalau misalkan bisa kita ke Filipina, karena memang di tahun sebelumnya itu seharusnya kakak tingkat kami itu kita itu juga KKN di sana, tapi karena waktu itu Davao itu sedang ada martial law atau darurat militer kayak gitu. Nah, waktu itu Filipina juga khususnya Davao memang sedang dalam proses. Waktu itu kan kalau kita bisa lihat di Filipina banyak lah misalkan tentang Abu Sayyaf, kemudian pemboman waktu itu, jadi di cancel. Nah, tapi ketika kami di sana berangkat pun masih tetap ada darurat militer. Nah, pertama kali aku dapat patwal, yaitu dipatwal oleh mobil yang ada sirenenya itu bukan di Indonesia, tetapi di Filipina. Jadi di Filipina itu dipatwal orang, kami sampai tempat, dan itu yang mempatwal itu membawa senjata ya, itu entah M16 atau apa kayak gitu, pokoknya kayak gini mah. Sampai aku tuh heran-heran juga gitu. Mantap juga ini kataku KKN. Dari Indonesia sudah spesial kita Bung, kita membawa bendera Indonesia. Jadi bendera Indonesia itu ditempel di dalam posko. Waduh, mantap. Strugglingnya itu KKN ku itu menurutku karena apa? Karena WC-nya cuma satu. Hah? WC satu, nah dipakai buat anggotaku kok. Nah kan waktu itu alhamdulillah diamanahi, alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diamanahi sebagai kelompok kan sobat. Nah diamanahi jadi ketua kelompok. Nah waktu itu kami bersama dosen pembimbing. Assalamualaikum Pak, dosen pembimbing saya Bapak Bambang Wahyu Nugroho, yaitu dan juga dosen lapangan kami. Jadi dia dosen lapangan waktu itu. Nah, waktu itu berarti ditambah Pak Bambang, berarti totalnya kami ada 15, ditambah lagi yang tinggal di posko itu suami istri, Abang Sami dan Mem Joy, berarti totalnya berapa ya? 17. Jadi 17 orang dengan satu WC. Nah, dengan pendekatan komunikasi kultural, kita melobi ada ustadz di sana. Dia di sana ustadznya itu ustadz siapa aku lupa juga, tetapi dipanggil Ustadz Kom karena pintar kayak komputer. Dia sendiri yang bilang, tapi yang pintar sih. Tapi memang pintar. Aku tidak tinggal bahasa Arab bisa kayak gitu loh. Jadi, nah untung UMY ini juga mengajarkan bahasa asing itu bahasa Arab. Nah, bagi apapun yang ambil bahasa Arab ada gunanya ketika KKN. Jadi sedikitlah kita menggunakan bahasa Arab. Lobby. Nah, akhirnya bisa juga ikut mandi di tempat beliau. Baik gitu ya, Pak ya. Nah, lanjut kok. Kita tanya ke mereka lagi kok. Lanjut. Ayo, kok tanya kok. Oke. Ayo. Oh ya kan tadi kan aku juga cerita tentang ini kan, kelompok-kelompok pas KKN. Kira-kira kelompok lain gimana sih pas KKN? Kayaknya apakah banyak berdinamika kah atau lancar-lancar aja selama perjalanannya atau bagaimana? Gimana tapi Kak? Lancar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama KKN berjalan semuanya lancar-lancar aja, aman-aman aja, akur-akur aja. Yang menyebabkan yang membuat semua program kerja kita juga lancar. Jadi nggak ada yang namanya drama-dramanya kayak kelompok kita aneh sendiri kita.
kok kelompok lain banyak drama-dramanya. Ini kebiasaan katanya setiap KKN itu ada drama-dramanya kan. Ya, Tapi ada bumbu-bumbu. kita enggak deh, kayaknya itu tuh kayak datar aja gitu, datar aja. Itu kayak cuma bangun tidur, nyiapin makan, nyiapin proker, main sama anak-anak, tidur lagi, bangun lagi. Paling tiap malam kita nonton film horor, kalau enggak main Uno, main Uno, gitu-gitu sih. Sampai ya itu sih yang jadi pertanyaan kelompok kita, kenapa sih kelompok lain kayak ada aja gitu yang masalah kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Sampai DPL kita pun heran gitu loh, ini seriusan gak ada drama? Emang kita nggak ada drama gitu, nggak ada apa-apa. Terima kasih banyak Pak David Effendi udah membimbing kita satu kelompok jadi anak-anak yang mandiri, yang bisa segala-galanya sendiri. Ya mungkin ada dikit-dikit gak sih? Banyak nyusahin Bapak mungkin ya. Tapi alhamdulillah kan Pak, kita nggak ada drama-dramaan. Gimana nih Ran, menurut kamu? Nyaman-nyaman aja kan? Nyaman-nyaman aja. Jadi memang kalau misalkan KKN itu salah satu hal yang apa ya, yang menjadi tantangan juga itu kita nanti bakal tinggal sama pribadi yang berbeda-beda. Misalnya satu Yes, kelompok ada exactly. 10 orang, Benar-benar. kita bakal tinggal dengan 10 orang itu yang kita tuh nggak kenal, dan akhirnya kalau satu rumah kan mau nggak mau kita bakal kelihatan nih sifat asli orang itu kayak gimana, karena Ya, ada juga misalkan sifat orang aslinya yang entah itu misalkan dia suka ngambek, atau misalkan dia lupa tidur, atau misalkan dia malesan, kan kita nggak tahu nih sebelumnya, tapi kita bisa ngelihat pribadi-pribadi orang itu ketika KKN. Nah, alhamdulillahnya sih kelompok kami berdua nih nggak ada drama-drama yang bener-bener gimana gitu sampai kita musuhan atau kayak gimana. Cuman kalau misalkan masalah perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu pasti ada, tapi untungnya kalau bisa berjalan dengan lancar sampai KKN selesai pun program-program udah lancar. Terus kita juga alhamdulillahnya dapat kelompok yang apa ya, kan namanya KKN tuh biasanya ada pembagian tugas ya. Nah ini nggak ada hitungan, bener-bener semua dikerjain. Mau udah ada piket nih, jadwal piket tuh bener-bener dilaksanain semua. Jadi itu yang penting dari awal tuh udah komitmen aja, ngobrol sama teman-teman, harus terbuka. Terus apa namanya udah disusun bener-bener seadil-adilnya lah pembagian tugasnya gitu. Bahkan malah kadang-kadang bukan tugasnya dia pun dia bantuin. Misalkan aku lagi piket hari ini, tapi tiba-tiba temanku bantuin. Begitupun nanti ketika temanku piket atau mengerjakan sesuatu, aku juga ikut bantuin kayak gitu sih. Jadi itu nanti dia terus sama itu bener tadi yang malam-malam nonton film horor, main Uno, itu tuh bisa ngerekatin apa ya, hubungan satu sama lain gitu sih. Tapi ya itu nanti balik lagi sih gimana nanti kita dapat temen kelompoknya seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin dapat teman kelompoknya yang enak, yang ya bisa diajak kerjasama lah, alhamdulillah. Dan menurut aku sih tergantung kita menyikapi kita dapat kelompok yang kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan kita dapat kelompok yang mungkin kekanak-kanakan, kita bisa jadi pribadi yang lebih dewasa gitu loh. Nanti juga rekan-rekan yang lain tuh bakalan lihat gitu loh. Oh masa sih aku mau kayak gini terus, masa sih aku mau kayak anak-anak terus, sedangkan teman-temanku yang lain tuh udah apa ya, kelihatan dewasa gitu loh, bisa menyikapi satu masalah dengan bijak lah, gini lah gitu loh. Karena seperti yang tadi Rani bilang, apa ya, kita tuh ketemu sama orang dengan pribadi yang berbeda-beda gitu loh, dengan sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Jadi balik lagi ke kita, bagaimana cara kita menghadapi atau memaklumi. Tapi kan nggak setiap waktu bisa dimaklumi ya. Jadi apa ya, menempatkan diri kapan harus begini, kapan harus begitu gitu. Soalnya kita kan hidupnya bareng-bareng. Itu jadi sebagai bentuk mini kita hidup di masyarakat gitu loh. Ya, jadi sebenarnya KKN sendiri pun nggak cuma bentuk pengabdian kita langsung ke masyarakat luar kampus, tapi ternyata dengan masyarakat kampus sendiri pun, mahasiswa dari jurusan-jurusan lain pun, itu juga dilatih hubungan kita tuh gimana cara kita bisa memanage hubungannya dengan baik. Bahkan mungkin dari mereka kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Misalkan teman kita ada yang nyebelin, terus kita bisa nanya ke diri kita sendiri kayak, ya aku nyebelin juga nggak ya kayak gitu ke orang lain, kayak gitu tuh bisa jadi belajar juga sih
dari dengan adanya KKN kita bisa mengenal lebih banyak karakter orang dalam satu atap kayak gitu. Gitu sih. Aku masih ingat satu teman KKN ku bilang, aku bersyukur bisa ikutan KKN ini karena dengan KKN ini aku yang tadinya diam, nggak tahu apa-apa, biasanya di kelas itu cuma bisa merhatiin dosen, nggak peduli sama sekitar, tapi setelah aku ikut KKN ini aku bisa tahu sifat orang dari masing-masing daerahnya kayak gimana dan aku berusaha buat menempatkan diri aku gitu loh. Dan itu tuh kayak langsung membuat aku sadar, wah ternyata KKN ini bisa membuat satu orang itu menjadi lebih dewasa ya gitu loh. Seru. Oke. Kapis mungkin ada pertanyaan tambahan? Iya. Jadi kan banyak yang bilang KKN itu adalah momen satu kali seumur hidup begitu ya. Karena kita kembali ke situ kayak gitu. Mungkin bisa nggak Rani atau Vika kayak gitu sharing kayak gitu loh, inilah momenku kayak gitu loh, momen yang aku tidak akan pernah dapatkan. Misalkan kalau kayak aku tadi, selain misalkan mandi bersama warga kayak gitu kan, kemudian juga kami antri WC, itu kan mungkin bagi yang lain tuh itu bukan momen seumur hidup ya, tapi bagi itu seumur hidup kayak gitu loh. Karena ini ya, mungkin banyak orang tua kita itu menceritakan dulu mandi di sungai, mereka mandi di sungai, apalagi Kalimantan ya, Kalimantan punya banyak sungai kayak gitu, jadi mandi di jamban segala macam. Nah bagi aku yang tinggal di kota kayak gitu, itu hampir tidak pernah gitu loh mengalami pengalaman seperti itu. Nah tapi di sana malah di luar Indonesia malah aku mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah kalau aku sih tentang pengalaman sekali seumur hidup itu. Nah kalau Koko bagaimana, apa ditambahan kok? Ya kalau aku sih apa ya, mungkin pengalaman seumur hidupnya itu karena ini kali ya, membagi waktu aja sih antara kuliah sama KKN harus seimbang gitu. Memanage waktu. Kalau Ani Vika seperti apa? Pengalaman seumur hidupnya yang kayak titik kayak gimana ya, kayak tek kayak gitu loh, wah ini akan kuingat lah, akan kuceritakan lah kepada anak cucuku segala macam seperti itu. Oh ya? Rani dulu deh. Jauh juga kita berpikir. Kayak banyak gitu. Nah, apa itu? Nah, itu pengalaman cuci piring ini loh, Ran, cuci piring di luar itu. Iya benar. Jadi kita tuh walaupun kita KKN ini mas sih, walaupun kita KKN di Suburban, tapi tempat cuci piringnya itu di luar. Jadi kadang-kadang kita mayungin, ada yang mayungin, terus ada yang sambil cuci. Lagi hujan cuci piring, malam-malam gak-gapan cuci piring di luar. Gitu sih. Apalagi ya, yang aku dapetin di KKN ini bener-bener, pokoknya banyak banget, bener-bener banyak pelajaran, khususnya ke masyarakat langsung ya. Apalagi aku kan bukan orang asli Jogja. Nah, KKN di Jogja, tahu sendiri bahwa Jogja itu masyarakatnya tuh bener-bener apa ya, masih unggah-ungguh lah istilahnya, kayak bener-bener sopan santunnya harus bener-bener dijaga dimanapun. Pokoknya kan kita ke daerah orang, jadi kita harus menghormati apa yang ada di daerah tersebut. Itu bener-bener belajar sih gimana caranya ngobrol sama yang lebih tua, gimana caranya untuk bisa belajar bahasa Jawa, Jawa halus kayak gitu ya. Kalau bahasa Jawa yang sehari-hari sih aku lumayan bisa, tapi kalau Jawa halus untuk ngobrol sama Pak RT, Pak RW, kepala dusun, itu kan kadang-kadang pakai bahasa Jawa yang halus kan. Jadi kalian belajar di situ juga. Itu sih. Kalau kita gimana? Kalau aku jujur karena program KKN ini lebih condong ke anak-anak dan ibu-ibu. Jadi aku benar-benar belajar bagaimana caranya bisa menarik hati anak-anak yang kita ajak belajar bareng-bareng gitu loh. Gimana sih caranya narik hati mereka biar mereka tuh mau sama kita, yang ternyata susahnya minta ampun. Dan apa ya, terlebih sih ketika ada satu program yang benar-benar mengkhususkan itu tuh, kita tuh harus ngajak anak-anak biar paham sama materi kita, dan
kita tuh bisa mikir sampai berhari-hari, cuma buat ngatur strategi biar anak-anak tuh paham sama materi kita. Makanya aku dari sana belajar, oh gini ya jadi guru SD ya. Susah sekali ternyata menguji kesabaran, apalagi untuk mungkin aku yang masih tergolong kurang sabar dan belajar khususnya untuk perempuan mungkin menjadi ibu ya, menjadi ibu bagaimana yang benar-benar harus nggak boleh nyentak anak-anak, gak boleh marah-marah sama anak-anak, tapi anak-anak tuh harus nurut sama kita. Gimana tuh caranya gitu loh? Ya mungkin Koko sama Kak Hafiz tuh paham gitu gimana susahnya, walaupun cuma dilihat sekilas mata gitu loh. Dan yang paling berkesan buat aku itu adalah ketika anak-anak itu bisa deket sama aku yang tergolong judes. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar aku yang kenal aku tahu ya itu aku judes gitu. Tapi jadi sebuah kebanggaan sendiri dan pengalaman terbaik seumur hidup ketika anak-anak bilang kalau Mbak Vika baik ya gitu. Maunya sama Mbak Vika aja itu tuh kayak yang oh ya ampun ternyata kesabaranku selama ini berhasil membuahkan hasil. Gitu. Iya. Fik makan mie tidak di sana, Fik? Ya ayo. Gimana nih? Makan mie. Karena kok di pembahasan yang minggu lalu itu kami membahas mie kok. Jadi pengalaman kita kok menemani Vika makan mie kok. Ini maaf nih lain sedikit ini ya, ini improvisasi. Jadi bagaimana kok perasaanmu ketika mendapat chat dari Vika diajak ke Motekal itu, pendapatmu seperti apa kok? Oke. Kapan nih? Pas kapan nih, kan banyak waktunya diajak. Salah satu momenmu di chat Vika itu apa yang kamu rasakan kayak gitu loh? Oh, kebanyakan sih kayak teror sih, karena waktu itu pasti kalau aku diajak makan, pasti itu kalau lagi ada masalah hubungan aja. Bukan, jadi artinya kok bahwa memang makan mie ini sudah menjadi trademark bagi PWI. Oke. Kamu makan mie, Vika makan mie, Diki makan mie, aku makan mie. Double lagi. Mie double. Kita tuh makan mie gitu loh. Sampai ku heran gitu, tidak tahu apakah itu menurun kepada Rani, karena Rani ini kan. Oh iya, aku masih ingat. Anak-anak itu di hari-hari terakhir itu datang kan ke posko karena mereka tahu kalau kita tuh mau pulang. Dan kita tawari mereka mie ya Ran. Kemudian mie. Si Gani itu tuh dia mau nangis kan. Berantem. Terus kita pakai cara gini. Iya. Mau makan mie nggak? Mau mie nggak? Mau, katanya kita ajak ke dapur bikin mie. Jadi diplomasi mie. Satu bangsa, karena kayak di Australia itu kayak di berantem padahal. Indomie itu mantap kok, sampai aku tuh beli Indomie. Jadi di sini dijualnya per 5 bungkus, ada kayak gitu. Jadi langsung beli 5 bungkus. Oh ya, yang diketik tuh. Memang Indomie itu mantap. Jadi nanti aku ada rencana nih setelah pandemik ini adalah mengajak kawanku makan mie kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin kami nanti bisa sambil boleh ceritakan tentang makan. Boleh. Mie double pakai telur ya? Nah, jangan lupa kok tambah susu putih kok. Oh ya, susu hangat. Oke, kok lanjut kok, kita kembali ke KKN kok. Oke, lanjut pertanyaannya. Oh ya. Tadi kan kalian Vika cerita soal kesulitan tentang anak-anak ya. Terus bagaimana sih kalian menyikapi anak-anak? Bagaimana sih kalian mengimplementasikan vokal kalian ke anak-anak waktu itu? Konkretnya seperti apa sih bentuknya? Rani paling sabar. Iya, jadi sebenarnya apapun prokernya ya, baik itu untuk anak-anak maupun untuk ibu-ibu dan masyarakat lainnya, bapak-bapak juga, yang penting kita itu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya ini emang terdengar gimana gitu kan, tapi emang benar maksudnya. Tapi emang bener kayak kalau kita ngerjainnya bener-bener kita pengen menjadi bagian dari mereka, istilahnya kayak kita tuh bukan menjadi orang yang lebih tahu dari mereka, tapi kita tuh berada di samping mereka, kita tuh kayak berjalan bersama mereka ketika ada program, ya bener-bener bareng bersama mereka kayak gitu. Itu akan lebih kalau aku mikirnya lebih sabar aja sih, misalnya lebih mengerti mereka juga. Misalkan kalau di program aku kan emang program kami kan memang lebih condongnya ke anak-anak ya, jadi emang harus benar-benar lebih sabar. Dan ada uniknya sendiri sih, anak-anak di daerah suburban itu
kebanyakan orang tuanya banyak yang kerja ya, maksudnya kerja, kadang-kadang ditinggal anak-anaknya, jadi anak-anaknya kadang kurang mendapatkan perhatian juga atau kayak gimana gitulah. Nah jadi anak-anak ini nih lebih sering apa ya, main di luaran, terus kayak ngomongnya juga apa namanya, kayak kurang apa ya, kayak ngomongnya lebih berani gitu loh ke orang yang lebih dewasa. Jadi di situ benar-benar harus sabar, harus jangan langsung marahin walaupun kita lagi kesel-keselnya nih, tapi coba buat anak-anak itu nyaman dulu sama kita, anak-anak itu merasa kayak kita itu sebagai temannya mereka, tapi mereka juga harus segan sama kita. Jadi kayak kalau kita ngasih tahu, mereka langsung ngerti, langsung paham gitu. Itu sih menurut aku, jadi benar-benar harus dari hati aja gitu ngejalaninnya. Tulus berarti harusnya. Jadi kadang-kadang bahkan pas ngajarin mereka pun kita juga sempet agak marah sih, kayak kesel sih ada gitu, tapi ya karena ini adalah ibaratnya kayak ini tugas yang baik gitu loh, nggak cuma untuk nilai, nggak cuma untuk sekedar ngejar nilai KKN, tapi di sini aku bisa dapetin ilmu yang jauh lebih berharga lagi yang mungkin nggak bakal aku dapetin di kegiatan-kegiatan lain. Benar-benar. Nah, masuk Fik, sebentar Fik. Jadi kan kalau kita KKN itu kan pasti ada lagu pemersatu, entah itu lagu dangdut, lagu nah, apa pengalaman kalian kayak gitu pasti ada ya, tidak kok? Jadi malah belajar lagu Filipin. Nah, kalau kalian ini apa kayak gitu? Bisa dijawab gitu, Fik. Kita nomor 1 di posko tuh senam, tahu nggak? Yang mimpin senam Rani. Oh gimana satu? Serius. Rani ya. Pagi-pagi bangun tidur, kalau misalkan aku giliran piket kayak bersih-bersih atau masak, Rani kan enggak gitu loh. Enggak giliran piket, biasanya berseberangan gitu. Dia tuh dengan sigapnya dengan satu rekan KKN ada namanya Isna. Hai Isna. Itu tuh mereka berdua tuh senam sama Wendy satu lagi. Ya, itu udah trio aja. Dia senam. Iya, tapi dengan senam itu posko tuh jadi ramai gitu loh, dan apa ya, pemersatu. Jadi pas waktu ketika ada senam ibu-ibu nyuruh kita buat ayo kita senam, kita senam. Itu merupakan sebuah apa ya, menjadikan tersebut tuh kedekatan antara kita dengan ibu-ibu juga, karena kita udah jago senam gitu loh kan, ngikutin ibu-ibu senam, makin diakuin lah kita gitu. Lagu pemersatu kita lagu senam. Lagu senam itu lagu pemersatu buat kita. Cuma di KKN ya aku rajin senam, asli di rumah. Di rumah kebahan aja kan? Aduh, ada yang aku senam. Ya, ini apalagi pandemik ini kan, jarang olahraga jadi. Iya. Jadi kita merupakan sebuah kebanggaan ketika kita bisa ikut ibu-ibu senam gitu, dengan senangnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan orang-orang diajak senam, males, mager gitu. Kita enggak, kita diajak senam, ya senang gitu. Ayo kita senam, karena kita kebiasaan senam gitu. Jadi ibu-ibu tuh malah seneng ya, sampai aku diminta nomor WA sama pelatih senam ibu-ibu. Astaga. Jadi apa namanya, personal trainer ya buat senam. Iya. Mungkin nantinya tuh Rani bisa mencalonkan diri untuk jadi pelatih senam ibu-ibu di kompleknya. Ada bakat ya kan? Ada bakat. Berbakat sekali. Jadi sebenarnya KKN tuh bukan hanya sekedar kita bergelut dengan proyek kita, dengan program kita, tapi sebenarnya KKN itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menghadapi masyarakat yang real, seperti yang tadi Kak Hafiz bilang, kalau kita itu bukan belajar lagi berenang di kolam renang, tapi kita sudah turun ke lautan. Tapi ini versi ke masyarakat umum gitu loh. Dan yang paling aku dapat di sini selama KKN ini adalah ternyata ada banyak pelajaran yang bisa diambil ketimbang kita hanya berdiam diri di kelas. Dengan memahami masyarakat, kita bisa tahu nih masalah utama masyarakat ini apa sih sebenarnya gitu. Dan kita sebagai akademisi itu harus bagaimana bersikap, bagaimana kita harus menyikapi masalah-masalah ini dengan ilmu-ilmu yang udah kita dapat di kampus gitu.
kayak kebanyakan orang mungkin menjadikan KKN ini sebagai ajang cinta lokasi ya. Memang Kalau kita nggak ada sih. Itu tidak berlaku untuk kelompok saya sih. Tidak berlaku juga untuk kelompok aku. Gak tahu deh kalau kelompok kasih udah berapa kali cinloknya? Oh, udah. Ya, masalah cinlok kan ya itulah paham-paham aja bahwa memang ikuti arus kan? itu Ikuti arus saja. ada yang terjadi, tetapi itu tidak terjadi kepada saya begitu. Enggak, ini real. Oh ya, oke, kita percaya. Karena kok tahu ceritanya kayak gitu kan. Aja sih biar nggak apa-apa. Tidak ada ketika KKN itu begitu. Tapi ya kalau memang jodohnya dipertemukan di KKN ini tidak masalah. Kayak temanku ketemu KKN ini sudah menikah sekarang. Real ini. Real. Bagus. Jadi kan kalau ada viewers di sini nanti misalkan bertemu jodohnya di KKN, ya itu tidak masalah. Itulah cara kalian bertemu jodoh kan di situ. Bisa jadi nanti kalau cerita jodoh yang lain misalkan bertemu ketika makan di Moteka, ya tidak kok. Bisa jadi ketika jodoh tidak masalah. Iya. Daripada makan di Woteker, aku jawab dulu pertanyaan dari Koko tadi ya. Gimana caranya agar proker kita terlebih untuk masyarakat itu nyampe gitu pas. Iya. Gimana ya, Ran? Kayak pahami dulu deh masyarakat itu maunya kayak gimana gitu loh. Kita diskusi dulu sama masyarakat. Yang benar-benar benar tadi kata Rani, kita tuh bukannya niat mau menggurui, tapi kita bilangnya, ayo Bu, kita bareng-bareng, ayo Pak, kita bareng-bareng gitu. Bapak, Ibu punya masalah apa? Mari kami di sini menjembatani masalah Bapak dengan solusi gitu loh. Kalau kedatangan kami di sini mungkin sebagai tamu, tapi kami di sini ingin menjadi keluarga Bapak dan Ibu gitu loh. Tolong anggap kami sebagai keluarga yang mungkin dikala susah bisa membantu, dikala senang ikut senang juga gitu. Dan alhamdulillahnya dengan cara kita demikian, masyarakatnya juga paham, oh iya ini bukan musuh ya yang datang, ini bukan orang yang mau menggurui ya yang datang gitu. Ketika kita ada program pun, masyarakatnya pun mendukung gitu loh. Kebetulan kita programnya ke anak-anak, alhamdulillah masyarakatnya juga nggak takut lah anak-anaknya kayak diomongin macam-macam sama kita atau diarahkan gitu kan sama kita gitu. Malah mereka benar-benar berterima kasih dengan adanya kita, anak-anaknya menjadi lebih serius belajar karena kita programnya ke pembelajaran. Jadi masyarakatnya pun merasa terbantu karena masalah utama masyarakat itu kan anak-anaknya sering ditinggal bekerja, jadi mereka tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anaknya belajar atau mengaji bersama. Program kita arahkan ke sana karena itu permasalahan utama masyarakat yang kemarin kami datangi, aku Amarani datangi. Oke. Ya, terus kan aku nambahin ya. Sebelum KKN kita ada observasi ya. Nah, observasi itu menurut aku emang harus benar-benar dilakuin dengan sungguh-sungguh lah. Soalnya bahkan kelompok kami aja ketika udah mau pembukaan penerjunan KKN itu masih ada beberapa program yang diubah-ubah karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena ternyata pas observasi 1 misalkan kita menemukan masyarakatnya pengen kayak gini, ternyata di observasi 2 masyarakatnya ada nih masalah lagi yang lebih mendalam yang sebaiknya ini lebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam program kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang udah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama masyarakat, insya Allah sih programnya juga bakal bisa berjalan dengan lancar. Yang penting kita juga bisa membangun komunikasi yang baik sama masyarakatnya. Jangan sampai bener tadi yang kata Tevika bilang, kalau bisa kita datang ke sana itu tuh udah istilahnya masyarakat tuh welcome lah sama kita. Jangan sampai kayak malah kita dianggap orang asing, kita nggak bergaul sama masyarakatnya kayak gitu. Jadi dari awal tuh benar-benar dimaksimalkan, bahkan dari mulai observasi itu udah mulai kenalan sama masyarakatnya. Jadi pas hari H itu udah tinggal terjun langsung, sehingga program-program itu kalau ada permasalahan-permasalahan bisa ditangani lebih cepat dengan komunikasi yang baik sama masyarakat. Karena sebenarnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung itu tuh beda banget sama kalau kita komunikasi sama misalkan sama sesama mahasiswa atau sama dosen yang di kampus kayak gitu.
ada pendekatan-pendekatan tersendirilah gimana caranya untuk bisa berkomunikasi langsung sama masyarakat. Itu sih menurut aku yang buat program kita tuh bisa berjalan dengan lancar, atau bisa kalau ada kendala ya bisa diatasi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke. Kok Oke. Oh ya, ini pertanyaan terakhir berarti ya. Menurut kalian nih, kan ini lagi masa pandemi kan, apakah KKN itu penting atau enggak sih? Karena berhubungan kan banyak teman-teman kita nih yang KKN lagi sekarang nih, KKN-nya kayak sebatas menyebarkan selembaran tentang COVID, terus cara mengikuti protokol dan lain sebagainya, dan itu kebanyakan KKN-nya secara individu kayak gitu. Apakah menurut kalian nih KKN saat pandemi ini penting atau bagaimana? Kalau penting, apakah harus kayak seperti itu atau ada variasi menurut kalian yang bisa dikembangkan kayak gitu? Rani atau aku? Bebas. Ketika Ya udah aku dulu. Nanti takut lupa atau takut direbut Rani. Kalau menurut aku sih ya, KKN itu penting, mau bahkan pada saat seperti ini, karena ada banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak aware tentang masalah COVID ini gitu loh. Dengan adanya KKN diharapkan si orang yang sedang KKN itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kan KKN bukan berarti harus selalu turun ke desa-desa gitu loh. Ataupun harus bergelut dengan bercocok tanam, bergelut dengan pembudidayaan ikan dan lain sebagainya, atau pengolahan sampah, tapi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat pun itu merupakan sebuah pengabdian. Dan apalagi pada saat pandemik seperti ini, aku rasa sih itu merupakan sebuah pengabdian yang sangat besar gitu loh, mengingat banyak masyarakat yang masih ngeyel-ngeyel gitu loh. Penting sih, dan apakah harus selalu dengan seperti memberitahu masyarakat, memberitahu protokol kesehatan kepada masyarakat atau hal ini hal itu, karena hal-hal dasar yang harus dipatuhi pada saat COVID ini adalah hal-hal tersebut ya kok. Jadi menurut aku kalau misalkan si orang yang KKN tersebut mengarah ke hal tersebut pun itu sangat amat diperlukan gitu loh. Gitu sih. Kalau Rani gimana? Ya sama aja sih kayak ketika. Jadi intinya kan kalau KKN itu kan kita terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, tiap KKN pun beda-beda. Maksudnya KKN waktu pas KKN-ku dengan KKN Bang Koko juga berbeda kan. Kalau Bang Koko nggak bikin program yang bener program dari kelompok itu, tapi udah ada programnya. Jadi emang sebenarnya tiap-tiap KKN itu udah punya ada ciri khasnya masing-masing lah, termasuk KKN di masa pandemi kayak gini. Mungkin ini bisa menjadi pengalaman yang menarik juga buat teman-teman yang KKN di masa-masa seperti ini. Ada banyak hal-hal lain yang nggak kita dapetin, bahkan yang kita KKN reguler biasa nggak kita dapetin seperti teman-teman dapetin sekarang ini kayak gitu. Intinya tetap jalanin dengan hati aja sih, karena itu kan juga selain kebijakan dari kampus untuk menyelenggarakan KKN di masa pandemi, tapi juga KKN di masa pandemi kayak gini kan juga memberikan manfaat buat masyarakatnya gitu. Gak cuma masyarakat tapi juga buat kita, gitu aja sih. Oke. Mungkin Kak Hafiz ada tambahan? Belum ditutup? Kalau aku sih percaya bahwa KKN dan magang ini adalah sebuah pengalaman yang esensial ya, pengalaman hidup yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita lah kayak gitu. Dan yang paling penting adalah bahwa aku ingin mengutip kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau bilang, setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid, dan setiap tempat adalah sekolah. Bisa jadi hari ini aku jadi murid dari Koko, bisa jadi mungkin suatu saat Koko yang jadi murid dari aku. Dan ya, walaupun mungkin aku lebih duluan masuk di antara mereka semua, tapi di banyak titik kehidupanku, mereka berhasil menginspirasiku sebagai seorang guru. Dan mereka semua ini adalah guruku yang di dalam sini. Ini serius ini ya, teman-temannya, tidak bercanda ini. Begitulah, ya tidak Koko. Silahkan Vika closing. Ya. Baik, silakan Vika. Oke, terima kasih banyak Kak Hafiz, Koko, dan Rani. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk semua viewers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen
Harusnya ini ya like ya. Nggak apa-apa. Untuk mendukung kita membuat video-video yang lebih mengedukasi di lain hari. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita untuk melihat tema setiap harinya, setiap cut dulu ya. Ini dipotong ya. Untuk melihat tema episode. Untuk melihat tema di setiap episodenya. Sekian dulu dari aku, Kak Hafiz, Rani, dan Koko. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.